يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama belajar ilmu hadis, mempelajari wahyu yang kedua, yakni sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kedudukannya sama saja, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inni utitu Qur'ana wa mithlahu ma'a." Ketahuilah, aku diberi wahyu berupa Al-Quran wa mithlahu, yang semisalnya, ma'a bersama Al-Quran. Yang ini apa? Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita belajar hadis itu belajar wahyu, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang keluar dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu, segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa kembali lagi di sini. Sudah setahun kita libur, ya kan? Dari 2020 kita masuk sekarang 2021. Panjang sekali kita libur. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat umur panjang. Nikmat umur panjang. Di hari-hari ini kita mendengar saudara kita meninggal dulu. Yang dulu sama kita, itu ngobrol, bicara, kemudian kita ingat sama saudara kita itu membicarakan orang yang meninggal. Contohnya saudara kita yang dibicarakan oleh kita, entah besok atau kapan kita yang dibicarakan, tinggal nama, bulan dan meninggal. Oleh karena itu kita siapkan untuk di hari itu amal yang baik, amal soleh, harta, anak, itu tidak manfaat kecuali tauhid, amal soleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang namanya harta dan anak enggak manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati yang bersih dari kesyirikan, yang diisi dengan tauhid, bersih dari bid'ah, diisi dengan sunnah, dan bersih dari penyakit-penyakit hati, diisi dengan cinta pada Allah, cinta pada kaum muslimin, cinta kepada sesama, enggak ada hasad, enggak ada iri dan seterusnya. Berikutnya ikhwah yang Allah muliakan, ada muhsinin, ada di sini 15 kitab Umdatul Ahkam. Yang belum punya boleh ke depan, 15, fadhal, atau dibagi saja sama antum. Maaf, ada 14 berarti yang ambil satu.
Di Ahwat juga ada ya, di Ahwat ada. Ya. Rasul kita SAW bersabda, "Man jahaja ghaziyan faqad ghaza." Kata Rasul, barang siapa yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang yang berperang, dia ikut berperang. Ya. Artinya orang yang mempersiapkan segala sesuatu untuk thalabul ilmi, dia dapat pahalanya. Jadi ikhwah yang ngasih nyumbangkan kitab, mudah-mudahan Allah kasih pahalanya. Baik, ikhwah yang Allah muliakan, kita memasuki hadis yang ke-102. Anda kira loncat saja hadis yang 101-nya. Jadi masuk ke 102 ya. Tentang bacaan dalam sholat. Ada 6 hadis di bab ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang pertama, bab al-qiraati fi shalah, bab bacaan dalam salat. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menginformasikan pada kita bahwa tidak ada salat. Maksud la salata itu artinya tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. La di situ dalam bahasa Arab namanya la an-nafiyatu lil jins. Ya. Penafian itu ada berapa, ikhwan? Siapa yang ingat? Penafian ada 3. Yang pertama nafyun lil wujud. Yang pertama nafyun lil wujud. Penafian keberadaan. Nafyun lil wujud. Ya. Seperti la ilaha illallah. Ini nafyun lil wujud. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Kalimat la ilaha di situ penafian. Artinya kita menafikan keberadaan ilah. Ya. Kemudian kita menetapkan hanya Allah saja. La ilaha illallah. Ini nafyun lil wujud. Yang kedua urutannya nafyun lis-sihhah. Penafian dari sisi kesahihan. Penafian dari sisi keabsahan. Artinya tidak sah. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kita terjemahkan tidak sah. Ya, salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan la di sini penafian jenis yang kedua, yakni nafyun lis-sihhah. Ya, nafyun lis-sihhah. Penafian dari sisi kesahihan, keabsahan. Jenis penafian yang ketiga, nafyun lil kamal. Penafian dari sisi kesempurnaan. Ya. Nah, ketika kita membaca
ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, kita harus tahu ketika kita baca penafian itu, apakah penafian lil wujud atau penafian lil sihah atau lil kamal, dan itu kembalinya kepada penjelasan ulama. Ya. Contoh penafian lil kamal, contohnya apa? Contohnya la yu'minu ahadukum apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat, seseorang atau salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman. Penafian tentang keimanan. Salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Seseorang ikhwani fillah senang kalau dihormati. Seseorang sakit kalau dicubit. Maka kita tidak boleh nyubit orang. Kita harus menghormati orang. Karena kita kalau dicubit sakit. Kita kalau digibahi sakit. Maka nggak boleh kita cubit orang, nggak boleh kita gibahi orang. Tetapi di antara kita atau kita sendiri terkadang jatuh kepada perbuatan ini. Apakah kita keluar dari Islam? Tidak. Hadis di situ penafiannya dari sisi apa? Kesempurnaan. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu, berarti imannya tidak sempurna. Seperti kita memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Penafian iman untuk orang Islam yang berzina, penafian apa? Sihah atau kamal atau wujud? Kamal. Dan di sini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Ya. Orang Khawarij sudah yang masuk, yang berzina dah kafir, keluar dari Islam. Yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Karena mereka langsung menyatakan nafyun lil wujud atau nafyun lis sihah. Tapi yang tepat di penafian di situ penafian lil kamal. Jadi memahami nas Quran dan hadis itu ada ilmunya. La salata, tidak ada salat. Baik, salat definisinya ikhwan adalah ibadatun zawatu aqwalin wa af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Jadi salat itu adalah sebuah ibadah, ya, yang mengandung zikir-zikir, mengandung perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dibuka dengan takbir, ya, dan ditutup dengan salam. Harus ada kalimat ibadah. Kenapa? Karena ketika kita mendefinisikan salat, kalau hanya sekedar salat adalah aqwalun wa af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, ini kurang. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian definisi harus diperbaiki lagi. Definisi yang tepat untuk salat, untuk puasa dan seterusnya, kita katakan dulu ini adalah ibadah. Ya, ibadah. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, lafaz salat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, ya, itu dikembalikan ke makna syar'i. Ini kaidahnya, ya. Sekali lagi, lafaz salat dan lafaz dalam Al-Qur'an dan dalam hadis hukum asalnya dikembalikan ke makna syar'i. Ini kaidah. Sekali lagi,
kalau kita membaca lafaz-lafaz seperti salat, puasa, zakat dikembalikan kepada mana? Syar'i atau bahasa syar'i. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Oleh karena itu, sebagian penyimpangan dan kesesatan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin disebabkan karena sebagian mereka tidak memahami lafaz syar'i, mengembalikan lafaz-lafaz ini kepada makna lughawi. Anak kasih contoh. Sebagian dari kaum muslimin yang punya keyakinan namanya Isa Bogis. Dulu Isa Bogis, ada kelompok namanya Isa Bogis, atau katakan Islam abangan lah ya. Islam abangan. Mereka katakan sholat itu artinya doa. Puasa artinya menahan. Nah, mereka mendefinisikan sendiri dengan definisi sebatas bahasa. Dan mereka muta'alimun, sok pintar mereka. Dan kelompok ini walaupun sekarang tidak bernama, tetapi pemahamannya sampai sekarang mengakar ada. Ada sebagian orang di Cirebon duduk di masjid, kumpulkan anak muda, kemudian di siang hari Ramadan dia ngerokok, kemudian dia bicara kepada anak-anak kecil itu, anak-anak muda, kalian puasa? Iya puasa. Saya puasa tidak? Dijawab anak muda, kamu nggak puasa? Tidak, saya puasa. Kemudian dia bilang kepada anak muda itu yang punya ilmu, emang puasa artinya apa? Menahan. Menahan kan puasa? Saya juga menahan. Saya tidak ngomong yang jelek, saya tidak berbuat maksiat, tapi saya menahan lisan dari marah, dari cela. Ya, jadi puasa itu maknanya luas. Ini kata dia. Ya. Kemudian ada yang juga yang mengatakan sholat doa saja cukup, seperti Islam abangan. Ya, ada orang yang sholat dari takbir sampai salam dikatakan kalau saya mah betul sholat, tapi doa, cukup doa aja selesai sholat. Lihat penyimpangan-penyimpangan tersebut, ikhwan fillah. Karena apa? Mengembalikan makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kepada makna lughah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan Sunnah bukan untuk menjelaskan bahasa, tapi untuk menjelaskan syariat. Oleh karena itu semua lafaz-lafaz ya, salat, puasa, zakat dikembalikan kepada makna syariat. Ya. Dan itu kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata, tidak ada salat. Maksudnya salat yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Semuanya ada. Ya. Dan salat yang dimaksud mencakup salat fardhiyah dan mencakup salat nafilah. Salat fardhiyah yang wajib, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat sunnah rawatib, salat duha, tahajud, ya, salat mutlak dan seterusnya. Kemudian salat yang dimaksud juga salat yang ada rukuk dan sujudnya, dan salat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Semua salat. Salat yang tidak ada rukuk dan sujud salat apa? Jenazah. Semua yang namanya salat menurut syariat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata, tidak ada salat. Penafian di sini nafiun lil-sihah. La salata, tidak ada salat. Artinya salat seseorang tidak sah. Ya.
la salata liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, di Fatihatul Kitab. Baik. Fatihatul Kitab, ikhwani fillah, Fatihat, sebentar, yaqra, sebentar, yaqra, qiraah. Makna qiraah, ikhwani fillah, kata ulama adalah dengan menggerakkan dua bibir kita. Ini namanya qiraah. Ya. Oleh karena itu kalau misalkan ada yang baca surat Al-Fatihah tidak menggerakkan dua bibir dalam hati, begitu, tidak sah salatnya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kata ulama. Oleh karena itu ketika para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan salat Rasulullah SAW, mereka melihat juga bibir Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berzikir, bergerak dua bibirnya, ya, dan ini bergerak. Kemudian apakah ada syarat dalam membaca itu harus memperdengarkan telinga sendiri? Ya, karena ada sebagian orang ini jadi orang Cina. Nah, yang mengatakan batasannya adalah memperdengarkan kepada telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan seterusnya, gitu kan? Benar atau tidak? Jawabannya tidak harus memperdengarkan telinga sendiri, tetapi harus qomat kamit, istilah orang Jawa ya, ada qomat kamitnya ya, harus qomat kamit, ininya naik turun, bukan di dalam hati. Ini maksud dari yaqra, bukan takbir juga diam saja. Takbir mesti ada ucapan Allahu Akbar. Jadi ininya bergerak, ibadah lisan, ibadah lisan, bukan ibadah hati. Hati mentadaburi, lisan juga bergerak, ya. Jadi lisannya beribadah, hatinya mentadaburi, bagian dari ibadah juga. Kemudian anggota badan kita bergerak. Di dalam sholat ini ikhwan fillah terkumpul, masya Allah, 3 hal: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ya. Baik. Kenapa dikatakan Fatihatul Kitab? Fatihatul Kitab. Fatihah. Fatihah artinya pembuka. Ya, Fatihah artinya pembuka. Nah, bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Bukan juga Al-Fatihah. Ya. Tapi Al-Fatihah. Nah, pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah dikatakan pembuka Al-Quran? Bukankah pertama kali yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira? Kenapa tidak surat Al-Alaq? Apa jawabannya? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa surat yang pertama kali turun secara sempurna dari awal sampai akhir adalah Al-Fatihah. Adapun surat Al-Alaq turun tidak sempurna, tapi 5 ayat pertama. Adapun Al-Fatihah di ayat yang pertama dan ke-7 turun sekaligus dan sempurna. Ya. Ini jawaban dari ulama. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya. Kenapa disebut dengan induknya Quran, ikhwan? Karena di dalamnya ada apa? Seluruh makna Quran. Jadi Ummul Quran, Ummul Kitab, ini nama lain dari Al-Fatihah. Ummu itu artinya induk, Al-Kitab
induk dari Al-Quran. Kenapa dikatakan induk? Karena semua makna Al-Quran ada terkandung dalam surat Al-Fatihah. Di antara yang pertama kali adalah penyebutan tentang tauhid yang 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ini ada. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Ini 3 tauhid. Alhamdulillah, ini tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Ar-rahman ar-rahim tauhid al-asma wa sifat. Ya. Kemudian kata ulama juga zikrul amal soleh, kemudian menyebutkan tentang manhaj yang lurus, kemudian tentang pembagian manusia ada 3 jenis. Manusia dibagi 3 jenis. Ya. Ada yang maghdub alaihim, ya, maghdub alaihim, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, dan Yahudi dan yang sejenisnya. Ad-dhalin, orang-orang yang beramal tanpa ilmu, yang orang-orang yang menyimpang. Dan yang berada dalam hidayah adalah apa? Mereka orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kelompok manusia yang pertama. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ini jalannya para nabi, syuhada, as-siddiqin, syuhada dan salihin. Ya, mereka punya ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi dan yang sejenis dengan orang-orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak beramal. Kemudian bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini jenis manusia yang ketiga. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah, ikhwati fillah, ada orang-orang Nasara, ya, berkata orang-orang Islam ini dalam kesesatan. Orang-orang Islam tidak dalam hidayah. Buktinya apa? Buktinya selalu minta doa, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam, orang-orang yang sesat. Ini kata siapa? Kata orang-orang yang sesat. Gimana jawabnya, ikhwan? Lihat. Mereka menggunakan ayat ini, pintar mereka ya, untuk membuat keraguan kepada kaum muslimin yang enggak punya ilmu. Kalian bilang kami sesat, justru kalian yang sesat. Kami enggak berdoa, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalian selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Gimana jawabannya? Dan begitu kan, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini dijawab oleh ulama ikhwan fillah, seperti Sayyidina Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, dan Utsaimin juga berkata demikian, sama ya. Kata ulama bahwa hidayah itu ada 2. Hidayah di sini hidayah fit thoriq, hidayah ila thoriq wa hidayah fit thoriq. Hidayah ila thoriq wa hidayah fit thoriq. Paham ya? Jadi hidayah ila, hidayah fi. Jadi hidayah ada 2. Yang pertama hidayah ila thoriq, hidayah menuju ke jalan. Yang kedua hidayah fit thoriq, hidayah di jalan. Ya. Mereka orang-orang non muslim atau kafir
belum ila dan belum fi. Ya. Hidayah ila tariq. Hidayah ila tariq, hidayah ke Islam. Hidayah fit tariq, hidayah dalam Islam. Paham ya? Kita minta hidayah kepada Allah, maksudnya hidayah fit tariq. Hidayah supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah di jalan yang benar, istiqomah, tetap bisa sholat, tetap bisa puasa, tetap bisa zakat. Karena banyak orang Islam yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya tidak. Dan supaya kita tidak menyimpang, antum dari Jakarta ke Surabaya sudah tahu, anda safar hari Senin misalkan, berangkat dari Jakarta ke Surabaya, jalannya tahu kan? Ada jalan, ya. Nah, kalau kita jalannya terus di jalan yang benar sampai ke Surabaya, kita mendapatkan dua, hidayah ila dan fi. Tapi ada orang yang jalannya salah, ya kan? Atau di jalan yang benar mogok mobil, macet, atau sakit, sehingga tidak bisa sampai ke Surabaya. Nah, jadi hidayah itu ada hidayah ila tariq dan hidayah fi at-tariq. Nah. Ikhwah yang Allah muliakan, di antara yang menjelaskan tentang makna surat Al-Fatihah itu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Dalam kitab apa? Madarijus As-Salikin. Ini kitab Masya Allah. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bayanu fadli al-Fatihah. Bayanu fadli al-Fatihah, penjelasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Penjelasan tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Nabi SAW mewajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dalam solat-solat, semua solat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mencintai surat ini, dan ini menunjukkan bahwa surat ini sangat agung, ya. Jadi surat ini sangat agung, surat ini sangat mulia, dan surat ini adalah pembuka dari Al-Quranul Karim. Kemudian surat ini, ikhwan fillah, disebut oleh ulama dengan surat Ruqyah. Dengan surat apa? Ruqyah. Artinya ketika kita ingin meruqyah siapapun atau meruqyah diri sendiri, cukup dengan surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Dan meruqyah itu tidak mesti atau tidak harus minta orang. Kita semua bisa ngeruqyah, ikhwan fillah. Ya, jangan latah. Jangan sampai kita buka pintu kesesatan, menganggap orang itu adalah ahli ruqyah, yang lain enggak. Tidak ada itu, ya. Sampai gulu dalam masalah ruqyah. Semua di ruqyah, ya. Mobil di ruqyah, ya kan? Motor mogok di ruqyah. Ini gulu ini, ya. Nah, Ana tadi pagi nulis tentang masalah sihir karena ada salah satu dokter ngirim tulisan seseorang ke saya bahwa corona ini sebagiannya karena sebab sihir. Jadi di musim corona ini tukang sihir beraksi, menyihir seseorang dengan sesak nafas
kemudian jadilah corona. Ini memalukan ikhwan. Ya. Jangan bermudah-mudah kita berbicara masalah sihir. Ya. Kalau kita tidak tahu, hatta ustaz tidak boleh, karena kita nggak tahu. Nabi SAW ketika didatangi seseorang yang sakit perut, Nabi anjurkan untuk apa? Minum madu. Ada orang sakit kepala, Nabi SAW anjurkan untuk apa? Bekam. Nabi SAW nggak bilang, oh antum kena sihir, kemasukan jin ente, diruqyah ente. Gitu. Beda antara Nabi dengan mereka yang bahlul hadza. Ulama seperti Abu Islam mengatakan orang-orang demikian itu ada tujuannya imma satu dari dua. Imma dia ingin mencari duit, mencari mal dengan cara batil agar orang itu berobat pada dia, kemudian dia baca-baca ruqyah dapat duit, atau ingin syuhrah, ingin terkenal. Ini kata Abu Islam. Ya. Dan sebenarnya mereka itu yang melakukan ini, kata beliau, ini menghancurkan orang tersebut. Ya. Jadi sudah sakit, ditimpa sakit. Jadi nggak bisa tidur, kata ulama. Apalagi yang datang itu cewek perempuan. Oh, ini musibah di atas musibah. Ya. Apalagi kalau ada masalah rumah tangga. Ya kan? Ini kata ulama, banyak khoyal padahal nggak sakit. Ya. Jadi ikhwani fillah, ini hati-hati. Ini ruqyah, semua di ruqyah. Ketika ada kedut-kedutan di perut, wah itu jinnya sudah masuk ke sini tuh. Kedut-kedutan di tangan, jinnya di sini. Ya kan? Kedut-kedutan di mata, itu jinnya ada di mata. Gimana ceritanya? Ini melebihi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak boleh diikuti yang begitu, ikhwan. Karena penyakit itu kata ulama ada 3 kan? Penyakit itu kata ulama ada 3. Ya. Yang pertama penyakit jasadiyah, penyakit jasmani. Ini kita cari obatnya ke dokter. Ya. Misalkan kepala ke dokter, sakit perut ke dokter, ya kan? Kemudian yang kedua amrod, namanya amrod nafsiyah, sakit jiwa, ya, yang bipolar itu. Ada orang bipolar, antum ruqyah enggak sembuh-sembuh, malah antum bisa ditempeleng sama dia orang. Ada, ya enggak? Anda punya murid bipolar, akhi. Kasih kepada dokter yang tahu tentang masalah kejiwaan, psikolog. Iya. Ada penyakit namanya, kata Syekh Abu Islam, al-amrad ruhaniyah, ruhaniyah, penyakit ruhaniyah. Ya, nah baru ini bisa diruqyah dengan Quran, ya, dengan ruqyah syar'i. Jangan semua masalah, oh ini ada jinnya, ini ada jinnya, ini ada jinnya. Ya. Ini jadi orang sakit. Ya, sakit jiwa. Jadi ruqyah, semua kita bisa ngeruqyah. Bisa dengan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ikhwan fillah, ketika sakit beliau baca Al-Fatihah. Dia pegang yang sakitnya, sembuh biiznillah. Baca sebanyak-banyaknya Al-Fatihah. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk Isya kan? Ya. Iya. Berapa? 3 menit lagi. Faedah yang kedua, annaha la tasihhu as-salatu biduni qira'atil Fatihah. Salat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah.
salat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat wajib dibaca untuk imam, untuk makmum, dan yang sholat sendirian. Ada ikhtilaf tentunya, dan Anda tidak bahas masalah ini. Faedah yang keempat, ketiga ya. Anna qira'atul Fatihah wajibatun fi kulli raq'ah. Membaca surat Al-Fatihah wajib dalam setiap rakaatnya. Faedah yang keempat, wujubu qira'atil Fatihah fil fardhi wan nafl. Wajibnya membaca Al-Fatihah dalam salat wajib dan dalam salat sunnah. Kemudian faedah yang ke-7, kelima. Atau yang kelima, saya yang ke-7 nggak apa, saya loncat nggak apa-apa. La tasihul qira'atu bil qalbi. Tidak sah membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Tidak sah membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Ya. Jadi wajib digerakkan dua bibir kita. Ada qomat kamit istilahnya gitu ya. Berkomat kamit, tidak diam. Kalau diam berarti belum baca, dan kalau diam berarti solat kita tidak sah. Faedah berikutnya, la yajibu isma'u nafsihi. Tidak wajib memperdengarkan dirinya sendiri, cukup qomat kamit. Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan harus memperdengarkan surat Al-Fatihah ke telinganya sendiri. Karena di sini Nabi SAW hanya mensifati orang yang membaca, hanya membaca, tidak menambah dengan wajib memperdengarkan ke telinganya, tidak. Nabi hanya mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada tambahan lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwan yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.